Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam kelas C dan D, dua kelas ya. Hari ini saya pertama kali menyampaikan mohon maaf karena sudah seperti saya informasikan di GCR ya, bahwa hari ini saya tidak bisa hadir di kelas secara offline dikarenakan saya sudah kembali pulang karena kondisi ada urusan keluarga karena anak sakit ini. Nah, kebetulan hari ini saya sedang merekam video ini di rumah sakit. Jadi ya mohon maaf karena kondisinya tidak memadai. Jadi suaranya atau videonya agak buram itu ya karena terkendala cuaca, terkendala lingkungan. Jadi tidak apa-apa ya. Semoga meskipun dengan segala keterbatasan, tapi kita tetap menyelenggarakan perkuliahan ini untuk mata kuliah Fikih Munakahat 2 di kelas maaf, tadi saya bilang C dan D ya, salah ya. Di kelas A dan B. Ini yang benar. Kalau kelas C dan D di mata kuliah yang lain. Dan kebetulan hari ini kita masuk di kelas kelas A dan B di MK Fikih Munakahat 2. Oke, baik. Sebenarnya materi mata kuliah Fikih Munakahat 2 itu tentang khitbah kali ini untuk materi yang pertama di pertemuan kedua. Sebenarnya khitbah itu masalah yang sederhana dan tidak terlalu panjang pembahasannya. Karena khitbah itu sudah sering dijadikan isu perkawinan karena khitbah berhubungan dengan muqaddimatuz zawaj atau pendahuluan perkawinan. Saya tidak banyak yang saya akan sampaikan karena materinya saya ambil yang penting-penting saja. Kita lihat ya, langsung ke modul saya ini. Konsep khitbah, ini dia. Kelihatan ya? Ya, oke, baik. Baik, kita lihat ini. Materi konsep khitbah sebenarnya hanya ada 3 materinya atau bahan kajiannya. Pertama pengertian, hikmah, kemudian tata cara khitbah dan larangan dalam khitbah. Atau nanti bisa diringkas menjadi bagaimana persoalan yang akan sertifikat tugas nanti akan ada penjelasannya. Itu sudah merangkum seluruh aspek-aspek dalam khitbah. Nanti akan karena begini ya, untuk materi kali ini saya akan perbanyak tugas yang harus disampaikan. Jadi tidak banyak, lebih pada aspek penugasannya. Oke, kita bahas dulu yang pertama masalah pengertian khitbah. Apa itu khitbah? Khitbah ya bukan khutbah, kalau khutbah lain lagi. Tapi bikasril kha atau huruf kha diberi harokat kasrah, khitbah. Sama-sama khutbah sama pakai kha, ta, ba dan ta marbutah. Tapi kalau khitbah
itu dikasrohkan kho-nya. Maknanya udah beda. Khidbah, apa itu khidbah? Nah, saya merujuk pengertian dan segala macam yang ada dalam khidbah ini pada kitab Wahbah Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 10. Nah, ini sudah saya kirim ya kemarin di GCR materinya. Jadi sudah saya berikan dan kalian sudah punya semuanya ini. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kalian yang akan bilang, Pak, saya tidak punya, Pak, bukunya, kitabnya. Oh, tidak ada lagi. Nah, sudah saya bagi di awal kemarin perkuliahan. Oke, silakan dilihat. Khidbah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah izharul raghbati fi zawaji bimra'atin muayyanatin. Jadi khidbah itu adalah mengungkapkan izharul raghbati, mengungkapkan keinginan fi zawaji untuk menikah bimra'atin muayyanatin dengan perempuan yang sudah ditentukan atau yang tertentu. Jadi mengungkapkan keinginan untuk menikah kepada perempuan tertentu. Itu khidbah. Atau istilah sekarang itu melamar, lamaran, tunangan ya. Bisa sih, bisa juga tunangan. Bisa tunangan, lamaran, atau bahasa Jawanya tembung, tembungan gitu ya. Kalau bahasa Sunda saya nggak tahu apa. Wa i'lamul mar'ati wa waliha bidzalika, dan juga memberitahukan keinginan tadi kepada perempuan dan walinya atau walinya tentang keinginan untuk menikah. Jadi intinya adalah khidbah itu adalah ungkapan dari seorang laki-laki kepada perempuan atau kepada walinya bahwa dia berminat untuk menikah dengan perempuan tersebut. Nah, itu khidbah. Baik pemberitahuan keinginan itu diucapkan secara langsung kepada perempuan atau secara terang-terangan seperti yang biasa kalian lihat sambil berlutut atau sambil menyampaikan kata-kata will you marry me, kan begitu ya bahasa bahasa sekarang, will you marry me, nah, sambil melipat kakinya gitu. Atau istilah sekarang datang ke rumah perempuan dan berbicara secara langsung dengan walinya si perempuan ini atau mungkin ayahnya dan mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan perempuan tersebut. Itu dilakukan secara langsung atau biwasitoti ahlihi, atau dengan menggunakan perantara keluarga. Jadi si laki-laki mengatakan, saya naksir itu tuh tetangga yang sonono. Dia bilang, tolong tetangga yang lain bilang, saya berminat menikah dengan dia, menawarkan diri untuk menikah dengan dia. Tolong sampaikan. Mungkin karena saya malu atau apa barangkali ada hambatan secara mental, jadi akhirnya malu untuk diungkapkan secara langsung. Nah, bisa juga proses khidbah ini dilakukan melalui perantara keluarganya. Nah, seperti itu. Baik disampaikan secara langsung ataupun melalui perantara atau wasilah atau mak comblang gitu ya, kalau bahasa sekarang mak comblang. Nah, itu pengertiannya. Lalu apa hikmah? Kenapa hikmah itu? Kenapa khidbah itu perlu dan penting dalam sebuah tahapan pernikahan? Kenapa kok tidak langsung syariat itu membuat aturan nikah itu langsung nikah, enggak boleh pakai acara lamaran? Apa hikmah dibalik disunnahkannya proses lamaran ini atau dianjurkannya proses khidbah? Menurut Wahbah Zuhaili, hikmah di
diterapkannya khitbah dalam proses pendahuluan pernikahan itu adalah Tariqun li ta'arrufi kullim minal khatibaini alal akhar. Jadi sebenarnya khitbah itu adalah cara atau tahapan untuk saling mengenal antara laki-laki yang melamar dengan perempuan yang dilamar. Jadi supaya tahu. Jadi tidak sembarangan orang itu menikah kalau mereka tidak tahu siapa sebenarnya calon suaminya atau siapa sebenarnya calon istrinya. Jadi itu hikmahnya. Dan yang juga dipertegas oleh Wahab Az-Zuhaili, adanya khitbah itu adalah annaha as-sabilu ila dirasati akhlaqin wa tabai'in wa muyulit tarafaini. Jadi khitbah itu adalah bertujuan untuk menentukan jalan agar saling mengenal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mengenal dalam hal apa? Dalam hal akhlaknya, dalam hal wataknya, dalam hal karakternya, dan pada aspek kecenderungan dari masing-masing calon suami ataupun calon istri. Jadi diketahui, oh ternyata calon istri saya punya hobi begini. Oh ternyata calon istri saya sukanya begini. Yang dia sukai apa, yang tidak disukai apa. Jadi ketahuan dari awal. Jadi tidak seperti membeli kucing dalam karung. Jadi asal beli saja, asal menikah saja, tapi dia tidak tahu bagaimana sifat dan karakter dari calon pasangan mereka masing-masing. Jadi disitulah tujuan mengapa khitbah itu disunahkan, dianjurkan dalam tahapan awal dari sebuah perkawinan. Jadi itu. Nah, kalau saja dalam sebuah perkhidbahan saja sudah ketahuan baik dan buruknya seorang calon istri atau calon suami, maka akan bisa ditentukan sikap mereka apakah mau lanjut atau tidak. Itu manfaatnya bagi mereka yang mau menikah. Jadi dia tidak ragu-ragu lagi, tidak bingung lagi. Dia sudah yakin bahwa istrinya atau suaminya insya Allah mampu menjalankan tugasnya sebagai suami atau istri. Karena dia sudah melihat baik buruknya, karakter aslinya, watak dasar dari pasangannya masing-masing. Kalau memang baik, ya lanjut. Kalau memang tidak baik, bisa dipilih berhenti dan tidak melanjutkan proses pernikahan. Karena belum terjadi yang namanya pernikahan, baru di awal. Jadi itu bisa ambil keputusan apakah mau dilanjutkan atau tidak. Oke, itu hikmahnya. Nah, sekarang kita lihat di halaman 13 dan 14. Di situ disebutkan terkait bagaimana kriteria perempuan yang mestinya dikhitbah. Bagaimana perempuan yang harusnya dilamar? Apakah sesuai atau tidak? Ada 8 ya karakter atau apa sesuatu yang harus dipenuhi bagi perempuan yang pantas dikhitbah. Pertama, perempuan tersebut hendaknya seorang yang beragama. Jadi ya, alangkah idealnya perempuan itu ya harus punya agama, itu ideal sekali. Karena kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha walihasabiha wa jamaliha walidiniha. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Ada kecenderungan perempuan itu dilihat karena 4 hal. Pertama, li jamaliha limaliha walidiniha. Pertama karena kecantikannya. Kedua karena nasabnya. Ketiga karena hartanya.
Dan yang keempat, karena agamanya, karena akhlaknya, karena kebaikannya. Jadi yang ideal ya far bidzatid din. Pilihlah yang karena faktor agama, karena kalau sudah karena faktor agama dipilih sebagai calon istri, maka hidupnya akan baik dan tentram, katanya begitu ya. Maaf ya, beloknya. Oke, baik. Yang kedua adalah perempuan itu hendaknya subur atau berpotensi melahirkan banyak anak. Ya, memang ideal sekali juga ini perempuan menikah dan dinikahi karena dia punya bakat mampu melahirkan. Karena dia subur, lahirnya subur. Yang ketiga, hendaknya perempuan tersebut masih perawan. Ya, alangkah baiknya kalau perawan. Tapi kalau misalnya mendapatkan janda ya tidak masalah gitu ya. Yang keempat, hendaknya perempuan tersebut berasal dari rumah yang dikenal mempunyai agama dan ah. Artinya apa? Lihasabihannya atau nasabnya ini. Nasabnya baik, orangnya baik, orang tuanya baik, dan eh, taat agama. Kemudian yang kelima, hendaknya perempuan tersebut berasal dari keluarga baik-baik atau hasibah agar anaknya menjadi orang yang unggul. Nah ini keluarga baik-baik. Yang keenam, hendaknya perempuan tersebut cantik karena bisa membuat jiwa tenang dan dapat menundukkan pandangan. Nah, yang ketujuh, hendaknya perempuan itu bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul. Jadi ya, apa namanya? Jangan jangan sampai diusahakan memang sebaiknya jangan bukan kerabat dekat atau bukan orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang terlalu dekat. Ya sepupu sih boleh, cuma kan terkadang secara medis, secara genetik itu tidak baik katanya. Terlalu dekat, suami istri terlalu dekat hubungan kekerabatan. Satu mbah, satu nenek, satu kakek. Itu kurang baik. Tapi tidak masalah kalau memang harus menikah. Kiai saya ya menikah dengan satu satu kakek. Tidak masalah. Cuman ada beberapa keluarga yang ketika dia menikah dengan saudara sepupunya itu ada kelainan genetik, rasa sering sakit atau apa gitu. Jadi disarankan bukan kerabat dekat. Kenapa? Yaitu agar anaknya menjadi lebih unggul gitu ya. Maksudnya tidak mengalami cacat dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, hendaknya tidak lebih dari satu perempuan. Nah ini dia. Wabah Azwari memiliki konsep yang lebih pro kepada istri yang cukup satu monogami, walaupun tidak mutlak gitu ya. Tapi tidak tidak berarti perempuan yang atau suami yang memiliki lebih dari satu itu di dicerca tidak. Ya kalau bisa, kalau dia sudah mampu menjaga marwahnya sebagai laki-laki, sebagai suami, dan dia memiliki kemampuan ya sudah silakan. Secara material dia sanggup menafkahi lebih dari satu istri ya sudah silakan. Tapi kalau tidak mampu, sebaiknya jangan. Jadi ini ya, 8 kriteria perempuan yang layak untuk dikhidbah. Nah berikutnya perempuan yang boleh dikhidbah itu bagaimana? Nah, ini akan menjawab apa yang dilarang dalam khidbah. Ini sekaligus juga menjelaskan larangan dalam khidbah. Yang pertama, perempuan yang boleh dikhidbah itu adalah perempuan yang tidak diharamkan oleh syariat untuk dinikahi. Allah yahrumaz zawaju biha. Sorry. Allah yahrumaz zawaju, Allah yuhramaz zawaju biha. Syar'an. Artinya perempuan itu tidak dilarang secara syariat untuk dinikahi.
Berarti apa maksudnya? Artinya perempuan yang boleh dikhitbah adalah perempuan yang di luar mahram. Mahram itu apa? Bisa mahram mu'abbad atau mahram selamanya, ataupun mahram mu'akkad atau mahram sementara atau temporer. Misalnya yang mahram mu'abbad itu apa? Ibu, saudara saudara kandung, bibi, dan itu ya, dan anak perempuan. Itu mahram atau perempuan yang diharamkan. Ya kalau di luar itu boleh dikhitbah. Artinya perempuan yang boleh dikhitbah adalah perempuan yang boleh dinikahi. Kalau dia termasuk perempuan yang haram dinikahi, baik haram selamanya ataupun sementara, maka otomatis diharamkan juga untuk dikhitbah. Sedangkan perempuan yang haram sementara, misalnya saudara perempuan istri atau ipar, atau istrinya orang lain, atau perempuan yang sedang menjalani masa iddah, itu perempuan yang diharamkan sementara. Jadi itu yang pertama ya, perempuan yang tidak diharamkan secara syariat untuk dinikahi. Yang kedua adalah alla takunal makhtubatu makhtubatan sabiqan li khatibin akhir. Yaitu hendaknya perempuan itu tidak sedang dikhitbah oleh orang lain. Jadi yang kedua syaratnya bahwa perempuan ini boleh dikhitbah adalah perempuan ini tidak atau belum pernah dikhitbah oleh orang lain atau dilamar oleh orang lain. Jadi si laki-laki ini nomor dua datang terlambat, sudah didahului oleh laki-laki yang lain. Nah kalau posisinya seperti itu, sementara laki-laki yang pertama sudah memberikan sinyalemen bahwa dia akan diterima, maka saat itu perempuan ini haram dikhitbah oleh laki-laki yang kedua. Karena dia sudah terlanjur menerima lamaran dari laki-laki yang pertama. Tidak boleh. Nabi sudah memberikan peringatan. Janganlah salah seorang di antara kalian mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh saudara seimannya sampai ia meninggalkannya atau memberi izin. Artinya kalau perempuan ini sudah dikhitbah dan ternyata misalnya si perempuannya ini menolak, tidak mau saya dilamar si laki-laki A misalnya. Dan ada keputusannya ditolak, dan resmi. Nah, kalau belum ada pernyataan dari isi perempuan seperti tadi, maka tidak boleh laki-laki yang kedua atau ketiga atau keempat itu masuk. Kecuali kalau misalnya perempuan yang ini sudah memberikan isyarat tidak mau, maka si laki-laki kedua itu boleh masuk melamar. Jadi itu ya, syarat perempuan boleh dikhitbah. Hendaknya perempuan itu tidak dikhitbah oleh orang lain. Gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana hukum melihat perempuan yang dikhitbah? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini nanti saya akan jadikan tugas yang sebenarnya sudah tadi ya. Saya lihat tadi di GCF ternyata saya sudah terlanjur memasukkan tugas 1 menjawab pertanyaan hukum melihat perempuan yang dikhitbah. Karena sebenarnya begini ya, saya sudah siapkan tugas ini sejak hari Senin. Senin saya sudah edit-edit, Senin kemarin ya, tanggal berapa itu? Tanggal 13. Tapi ternyata ada kabar dari rumah, saya disuruh pulang. Akhirnya saya Selasa, saya pulang, tapi saya lupa bahwa saya sudah terlanjur membuat editan ini untuk persiapan hari Kamis. Jadi terlanjur sudah tayang ya. Sebab saya rata-rata biasanya saya sudah siapkan misalnya kayak tugas, itu saya siapkan dulu biasanya. Tapi saya lupa, hanya sudahlah sudah terlanjur keluar padahal saya belum menyiapkan video yang ini ya. Sudah terlanjur keluar, ya sudah, tidak apa-apa. Jadi saya di sini hanya menegaskan bahwa tugasnya adalah berkaitan dengan ini dia. Menjawab pertanyaan berikut ini.
Tuh ya. Nah, tanyanya adalah bagaimanakah hukum melihat perempuan yang di khitbah? Ini dia ya. Tuh, lihat. Oke. Ya. Kalian nanti silakan membuat resume dengan sistematikanya adalah satu, asal hukum larangan melihat perempuan asing menurut syariat. Nah, kedua, lalu kalian buat poin melihat perempuan asing karena kebutuhan. Dan yang ketiga adalah batasan kebolehan melihat perempuan yang dilamar. Nah, sumbernya adalah kalian melihat di Wahba Azweli Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Buka itunya. Lalu lihat di halaman 18, yang poin 1 di halaman 18. Kemudian poin kedua di halaman 21. Dan yang ketiga, poin 3 di halaman 23 sampai 24. Nah, ya sebenarnya sama seperti kalian menerjemahkan, tapi kalian harus pakai bahasa kalian sendiri. Jadi bagaimana asal hukum larangan melihat perempuan asing? Kemudian yang kedua, bagaimana melihat perempuan asing, dibolehkannya melihat perempuan asing karena kebutuhan. Ketiga, bagaimana batasan kebolehan melihat perempuan yang dilamar? Sebenarnya kalian menerjemahkan. Bagaimana hukumnya? Sumbernya ada di Wahba Azweli halaman 18, 21, 23, dan 24. Kalian buat sistematikanya seperti ini. Nah, intinya di sini sistematikanya ini berurutan ya. Saya buatkan berjenjang. Dari yang pertama, asal hukum larangan melihat perempuan asing menurut syariat. Sebenarnya Islam melarang siapapun jika tidak ada hubungan mahram untuk melihat perempuan ajnabiyah atau perempuan asing ini. Tidak boleh. Ada dasarnya. Bagaimana dasarnya? Bagaimana bunyi ayatnya? Bagaimana bunyi dalilnya? Nah, itu ada di halaman 18. Kemudian kita pindah lagi di tingkat berikutnya. Sudah mulai ada kebolehan. Boleh melihat perempuan asing, tapi kalau ada hajat. Daruratnya adalah hajat atau kebutuhan. Dan yang ketiga pada akhirnya adalah dibolehkannya melihat perempuan lain, tapi dalam konteks dilamar. Boleh melihat perempuan yang dilamar, melihat perempuan yang hendak dilamar. Nah, seperti itulah tingkatannya. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya bagaimana hukum melihat perempuan yang dihibah itu sebenarnya dibolehkan. Tapi saya buat dulu dari awal. Hukum larangan utama melihat perempuan menurut syariat, melihat perempuan asing menurut syariat. Lalu turun ke bawahnya, boleh karena ada kebutuhan, melihat perempuan karena ada kebutuhan. Dan ketiga, boleh melihat perempuan karena mau dilamar. Nah, kalian jelaskan itu secara memadai, dan sumber utamanya adalah kitab Wahba Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh juz 7 halaman 18, halaman 21 dan halaman 23 sampai 24. Itu ya tugasnya, silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan paling lambat minggu depan. Minggu depan ya. Oke. Paling lambat minggu depan. Dan saya sudah siapkan menu tugasnya atau assign-nya. Dan kalau misalnya nanti kalian kumpulkan, ingat wajib dikumpulkan di menu tugas atau menu assign. Kalau tidak, saya tidak akan nilai. Nanti kalau misalnya ada yang komplain, Pak, saya kok udah dapat nilai ya? Kenapa kamu udah dikumpulkan di sini? Karena ini sekaligus menjaga kedisiplinan kalian karena ada batas waktu. Kalau melebihi batas waktu yang ditentukan, ingat, akan saya tutup. Ingat jam berapa itu, tanggal berapa. Tanggal berapa dan jam berapa. Ada ketentuan, jika melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan ditolak dan dianggap tidak mengerjakan tugas. Saya kira itu ya untuk menjelaskan mengenai tugas yang mungkin kelas A dan B belum pernah berhadapan dengan saya. Karena semester 3 belum pernah saya ampu kelas A dan B. Ini supaya terbiasa. Dan saya selalu menerapkan tugas setiap perkuliahan selesai. Ya ada juga yang tidak ada tugas. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Baik, saya kira cukup.
penjelasan saya mengenai tugas dan materi tentang khitbah. Mohon maaf karena kondisinya tidak memadai, karena saya sedang ada di rumah sakit, jadi visualisasinya tidak maksimal, tidak tampak dengan baik. Ya mudah-mudahan walaupun ada keterbatasan bisa kita ikuti dengan baik dan semua yang saya minta kalian kerjakan semoga bisa kalian kerjakan dengan baik. Dan jika ada yang ingin kalian tanyakan terkait materi tentang khidbah, bisa kalian layangkan pertanyaannya baik melalui channel YouTube saya ataupun yang ada di postingan Google Classroom. Silakan kalian bisa tanyakan. Baik, silakan. Saya kira cukup. Terima kasih dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.